Dengan penuh kerendahan hati, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekali lagi kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, karena Tuhan begitu setia dalam hidup kami, penyertaan dan kasih karunia-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Tiba saatnya kami ada di dalam rumah-Mu, dan kami berdoa buat setiap kami yang menonton tayangan live stream ini dimanapun kami berada, bersama siapapun kami duduk saat ini. Hamba berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan beracara, bermanifestasi, dan biarlah kuasa-Mu yang akan memberikan kami impartasi ilahi, supaya kami bukan saja menerima benih kehidupan, kami dibuat Tuhan menjadi mengerti, bahkan firman-Mu mampu mengubah pemikiran, hasrat, dan karakter kami diubah menjadi seperti Kristus. Dan biarlah kami berdoa firman-Mu ya Tuhan akan membangkitkan kembali semangat kami, sukacita kami, dan segala macam hal di mana kami mengiring Engkau Tuhan. Biarlah pada hari ini lewat firman-Mu kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan kami dijamah sekali lagi oleh kebenaran firman-Mu yang hidup. Kami berdoa Tuhan, bukan hikmat dan perkataan manusia, tetapi isi hati Tuhan yang kami boleh dengar. Sembunyikan hamba-Mu yang terbatas, biar hanya kuasa-Mu saja yang boleh kami nikmati bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan masih memelihara kita semua sampai di akhir daripada bulan ke-8 di dalam tahun 2020. Kita tiba di bulan terakhir dalam bulan Agustus, di minggu terakhir saudara, di bulan Agustus ini, dan kita harus bersyukur di dalam segala keadaan, regardless keberadaan kita seperti apapun. Tapi kita percaya saudara bahwa Tuhan Yesus yang mengendalikan segala sesuatu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari minggu yang lalu. Kita bersama-sama minggu yang lalu sudah mendengar dan belajar bersama-sama mengenai dasar arti persekutuan. Dan persekutuan yang sudah kita dengar bersama-sama adalah bukanlah sekedar kata-kata atau satu slogan yang sering kita dengar, tetapi kita melihat bahwa persekutuan yang Tuhan maksudkan adalah persekutuan yang didasari oleh Kristus sendiri, saudara. Persekutuan yang mempunyai dasar Kristus, persekutuan yang mempunyai dasar Injil kebenaran dan Injil kebangkitan Kristus. Persekutuan yang bukan didasari hanya berdasarkan suku, ras, latar belakang, kesamaan-kesamaan yang lain, tetapi sebuah persekutuan yang diinisiatif duluan oleh Tuhan sendiri. Persekutuan yang memang dibentuk atas dasar pengorbanan dan kasih Kristus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita minggu yang lalu kita melihat bahwa di dalam kehidupan manusia setelah manusia jatuh dari dosa, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka bentuk kehidupan manusia mengalami banyak perubahan. Ya, kita melihat ada 3 alasan utama kenapa manusia membutuhkan komunitas. Apabila kita mempelajari sejarah kehidupan manusia sejak awal sampai perkembangan zaman batu, zaman logam, dan bergerak terus ke arah selanjutnya, kita melihat bahwa manusia membutuhkan komunitas atau persekutuan karena manusia membutuhkan keamanan, membutuhkan identitas, sebuah grup di mana dia belong, dia merasa dia diterima, dan dia merasa dia mempunyai identitas. Dan bukan hanya itu, bahkan grup atau persekutuan ini akan memberikan sebuah
apa yang dibutuhkan secara emosional akan terpenuhi apabila dia ada di dalam sebuah komunitas. Namun minggu yang lalu saudara, kita melihat ayat pokoknya adalah 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga, dikatakan apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita lebih menyoroti bahwa persekutuan itu mempunyai dasar. Persekutuan dengan Kristus di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan kita melihat saudara bahwa di dalam Alkitab prinsip-prinsip yang Alkitab berikan berbeda dengan memang kenyataan yang ada di dalam dunia ini. Kalau memang manusia membutuhkan sebuah komunitas, sebuah persekutuan, tetapi pada awalnya pun Tuhan memberikan sebuah bentuk yang agak berbeda, di mana Tuhan memanggil Abraham justru keluar dari komunitasnya, keluar dari lingkungannya yang sepertinya agak sedikit berlawanan arus, saudara. Bahkan bukan hanya Abraham, Musa pun mendapat panggilan daripada Tuhan, dan Musa keluar dari lingkungan istana, lingkungan yang sudah mapan, dan kita lihat dan kita pelajari bahwa tujuan utama dari sebuah persekutuan bukanlah sekedar kita mencari atau membentuk sebuah networking atau mencari keuntungan pribadi saja, saudara. Apapun itu bentuknya. Tetapi justru persekutuan lebih banyak berbicara bagaimana kita mencari Tuhan, bagaimana kita menomorsatukan Tuhan, bagaimana kita mengutamakan Kristus dan menjadi satu dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Dan dari situ kita bergerak maju, saudara. Kita melihat dasar persekutuan adalah Kristus, dan dasar persekutuan itu Kristus yang adalah Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Ibrani 2 ayat 14 sampai 19 dikatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, yaitu Yesus, ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian, dengan kata lain mengambil bagian koinoneo dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Di sini kita sama-sama dibukakan pikiran dan mata pengertian kita, saudara, bahwa Tuhan Yesus di dalam kehadirannya di dunia ini, dalam inkarnasinya dia, Tuhan Yesus mengambil bagian, karena memang arti daripada persekutuan koinonia adalah mengambil bagian, berpartisipasi. Jadi bentuk solidaritas Kristus dengan manusia, bahkan dengan ciptaannya, dia mengambil rupa seorang manusia, mengambil bagian dalam keberadaan manusia. Saudara, bukan saya mau memberitahu ini sebagai iklan, tetapi beberapa waktu yang lalu saya sempat menonton tayangan sebuah film di Netflix. Judulnya The Young Messiah. The Young Messiah ini menceritakan tentang Tuhan Yesus pada waktu dia kecil, yang memang tidak banyak catatan di dalam Alkitab, tetapi cukup menarik bahwa dia mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dia tahu rasanya pada waktu dia menjadi anak-anak, dan kelihatan di situ bahwa dia senang berlari-lari, dan memang sebagai seorang anak manusia pernah mendapat perlakuan yang tidak adil seperti bully dan lain-lain. Dia mengerti, disalah mengerti dan lain-lain. Dia melihat, dia belajar melihat orang yang mati di depan matanya dan segala macam. Dan ini sangat menarik, membantu kita untuk mengerti bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kita, saudara. Dia bukan hanya Tuhan yang jauh di sana, yang tidak pernah merasakan apa-apa, tetapi dia yang sudah menjadi juru syafaat, yang memang berdoa bagi setiap kita dengan mengatakan bahwa I've been there, done that. Saya pernah
seperti itu. Saya pernah rasanya menderita, saya pernah tahu apa itu rasanya lapar, dikhianati dan lain segala macam, karena Tuhan mengambil bagian di dalam rupa manusia. Karena itu sekali lagi saudara, apabila hidup kita hari-hari ini ada di dalam permasalahan, di dalam sebuah problema yang sangat-sangat berat, jangan cepat-cepat kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi marilah saat kita mendengar firman Tuhan ini, kita disadarkan Tuhan bahwa apabila kita diizinkan Tuhan menderita, itu berarti Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Bukan hanya kita merayakan Kristus pada saat hari Natal, pada saat kelahiran Yesus Kristus, pada saat Paskah, pada saat kebangkitan, tetapi juga kita mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Bahkan dikatakan kita memperoleh sebuah berkat apabila kita boleh merasakan sedikit apa yang Tuhan pernah rasakan. Walaupun penderitaan kita tidak akan bisa menyamai apa yang Tuhan Yesus sudah lewati, saudara, di atas kayu salib. Nah, karena itu saya mau ajak saudara melanjutkan dengan bagian yang sudah kita memang dengar minggu yang lalu, inkarnasi, yaitu Allah merendahkan dirinya. Dia yang ada di singgasana dari tempat yang maha tinggi, turun ke tempat di mana manusia berada, bahkan menjadi lebih rendah daripada manusia. Bahkan Tuhan yang pribadi yang tanpa batas rela membatasi dirinya. Dan ini yang akan menjadi dasar dan tema kita pada hari ini, saudara. Bagaimana kita mengerti persekutuan, khususnya persekutuan di dalam tubuh Kristus, dengan latar belakang dan prinsip ini, saudara, inkarnasi. Karena itu Tuhan juga mau supaya kita, masing-masing kita, mampu melakukan inkarnasi, mampu merendahkan hati kita, mampu untuk pada saat-saat tertentu, kalaupun kita punya sesuatu dan kita mampu melakukan banyak hal, tetapi kita rela diri kita terbatas. Sama dengan apabila kita disakiti orang, ditampar pipi kiri, kita beri pipi kanan. Artinya kita mampu melakukan, kita mampu membalas jauh lebih hebat mungkin dari dia. Tetapi pada saat yang sama Tuhan mengajar kita untuk membatasi diri kita, untuk tidak mempergunakan hak kita untuk marah atau hak kita untuk membalas. Itu sama artinya dengan rela diri kita menjadi terbatasi. Dan inilah sebenarnya arti daripada inkarnasi itu. Bukan hanya Allah yang mampu mengerjakan, tetapi Allah tahu kita pun mampu mengerjakannya. Nah, dari ini saudara, kita biarlah pernyataan ini menjadi dasar dan menjadi bayangan kita untuk dalam hari ini kita melihat apa yang akan firman Tuhan jelaskan lagi buat kita. Minggu yang lalu saya singgung juga bagaimana saudara apabila kita memahami satu kenyataan ini, maka akan ada banyak keributan, masalah yang mampu kita hindari. Karena sebuah pernyataan ini, saudara, C.S. Lewis pernah mengatakan ada dua generasi ini, dua-dua sama-sama mempunyai sikap hati yang disebut chronological snowberry. Jadi artinya, saudara, di situ dikatakan chronological snowberry itu works both ways. The old can dismiss the young as being too idealistic and disrespectful of the past, and the young can sideline the older generation as being too old-fashioned and rigid. Nah, dengan kata lain, dua-dua generasi punya masing-masing keangkuhan. Yang muda mengatakan yang tua too old-fashioned, tidak tahu banyak, tidak mengerti teknologi dan apa segala macam. Orang yang tua juga mengerti, anak muda tidak punya pengalaman dan tidak mengerti apa saja. Dan apabila kita mengerti
dan kita tahu, kita paham, ini ada sebuah hal yang harus bersama-sama kita atasi bersama-sama. Dengan dua-dua generasi ini melakukan inkarnasi. Sama-sama mengerti, sama-sama membuka hati, sama-sama rela untuk dibatasi. Sama-sama menghormati satu generasi dengan generasi yang lain. Kita generasi muda, tidak ada generasi kita kalau tidak ada orang tua yang di atas kita. Dan inilah yang harus kita sama-sama perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dan ini salah satu contoh yang minggu lalu kita sudah dengar. Nah, kita juga belajar bersama bahwa pengenalan yang benar tentang Tuhan atau theology itu seharusnya dapat mengendalikan atau mengontrol perasaan kita dan bukan melayani perasaan kita. Karena ada banyak orang bilang sudah mengenal Tuhan, melayani ke gereja dan segala macam, tetapi ternyata Tuhan di dalam hidupnya bukanlah pikiran dan segala keputusannya untuk mengasihi Tuhan dan ketaatannya, tetapi Tuhannya masih merupakan perasaannya. Jadi ada segala sesuatu yang menyinggung perasaannya, maka dia akan mudah menjadi marah, mudah tersinggung, bahkan mudah meninggalkan persekutuan di dalam tubuh Kristus. Karena itu sekali lagi Tuhan mengingatkan kita bahwa baiklah kita mempunyai pengenalan yang benar dengan Tuhan, pengenalan tersebut yang akhirnya mengendalikan apa yang kita rasakan. It's not about how we feel, tetapi apa yang kita percayai, karena hidup orang percaya bukan apa yang dilihat. Nah, bicara apa yang dilihat berarti bicara apa yang dirasakan, saudara. Dilihat, dirasa, dan didengar. Tetapi orang percaya hidup berdasarkan iman, pengenalan, dan pengertian dengan Tuhan, saudara. Nah, saudara, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12 ayat 27. Saudara, di Alkitab disebutkan bahwa gereja adalah kumpulan orang percaya di dalam Yesus. Dengan kata lain bahwa gereja tidak bicara tentang struktur bangunan, tetapi gereja adalah sekelompok orang yang percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Gereja juga adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai keyakinan dan mengikuti pengajaran yang bersumber dari sumber yang sama, yaitu firman Tuhan. Lalu apakah seorang Kristen bisa bertumbuh tanpa memiliki gereja yang tetap secara fisik? Bisakah seorang Kristen bertumbuh tanpa tertanam di dalam sebuah persekutuan? Nah, sekali lagi saudara, persekutuan, bicara soal persekutuan, bisakah kita yang merupakan anggota tubuh Kristus tidak tertanam, tidak ada di dalam tubuh? Adalah hal yang sangat menakutkan apabila kita melihat tangan jalan sendiri, kaki jalan sendiri, tanpa ada tubuh. Dari situ kita belajar persekutuan, kita adalah anggota tubuh Kristus yang memerlukan tubuh dan saling memerlukan satu dengan yang lainnya. Dari situ kita diajak Tuhan untuk benar-benar membuka hati kita untuk mengerti. Dan hari ini saya mau ngajak saudara melanjutkan apa yang jadi pembahasan dari minggu lalu. Minggu lalu ayat pokok kita adalah 1 Yohanes 1 ayat yang ke-3. Tetapi hari ini kita melihat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7, saudara. Jadi kita melihat, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Dari sini kita melihat saudara bahwa di dalam kata-kata di dalam ayat tersebut, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Nah, kata persekutuan itu juga di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan juga koinonia, yang artinya partisipasi. Dari bentuk kata kerja koinoneo, yang berarti mengambil bagian, berpartisipasi dan mengambil bagian. Bukan hanya kita ada di dalam persekutuan, bahwa kita berkumpul pada waktu yang sama, tempat yang sama, dan melakukan hal yang sama, bukan hanya sekedar
itu saja saudara, tetapi kita boleh saling mengambil bagian, saling berpartisipasi di dalam apa yang sudah Tuhan lakukan saudara. Persekutuan Kristen lebih daripada menghadiri gereja. Persekutuan merupakan apa yang berasal dari bahasa Latin, yaitu asimilasi. Kalau saudara suka bercocok tanam, suka berkebun, maka istilah cangkok bukanlah menjadi sebuah istilah yang asing bagi saudara, karena kita biasa bisa mengasimilasi, bisa menyatukan kedua mungkin dari dahan yang berbeda, dicangkokkan, dipersatukan dengan pohon yang sama, menjadi satu bagian, menjadi satu, sama dengan arti gereja saudara. Dan dari situ Tuhan mengajak kita melihat, menurut Alkitab persekutuan bukanlah sebuah pilihan, tetapi adalah keharusan. Karena kalau kita mau hidup, kita mau bertumbuh, kita harus ada di sebuah organisme, di sebuah tubuh, di sebuah pohon. Gak bisa ranting tinggal sendiri, tangan kaki berjalan sendiri tanpa masuk ke dalam tubuh, keutuhan sebuah tubuh. Dan jika hidup di dalam terang, persekutuan dengan Allah ini menyebabkan kita memiliki persekutuan seorang dengan yang lain. Dari hasil persekutuan ini, darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada partisipasi dalam pelayanan, ada simpati dan solidaritas yang terpancar melalui kasih kepada sesama di dalam persekutuan saudara. Nah yang pertama, bagaimana kita mau belajar mengerti persekutuan yang ada di dalam Tuhan, juga persekutuan dengan sesama tubuh Kristus. Yang pertama adalah anggota tubuh memerlukan tubuh. Orang percaya memerlukan persekutuan. Saudara, kita melihat bahwa sama dengan tubuh kita memerlukan darah. Ayat nats pokok kita hari ini adalah 1 Yohanes 1 ayat 7 ini saudara. Dikatakan, tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, maka kita beroleh persekutuan, kita juga harus ada di dalam persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari dosa. Nah karena itu saya menaruh gambar ini saudara, karena apabila kita mau tinggal di dalam Kristus, kita mau bersekutu dengan Tuhan, maka kita juga harus dalam waktu yang sama, kita juga harus membuka diri kita untuk mampu bersekutu dengan sesama anggota tubuh Kristus yang lain. Itu sama dengan kita dicangkokkan, diasimilasi, kita tinggal di dalam pohon yaitu Kristus sendiri, tinggal di dalam tubuh yang kepalanya adalah Kristus, maka darah Yesus, kita saya taruh di sini, darah tugas, ada banyak sekali fungsi dan tugas darah saudara. Tugas darah salah satunya adalah membawa oksigen. Tugas darah salah satunya adalah membersihkan tubuh kita dari racun yang masuk ke dalam tubuh. Nah dengan kita memberikan diri kita untuk tertanam dan tinggal di dalam sebuah persekutuan, dengan kata lain juga dalam waktu yang bersamaan kita sedang memberikan diri kita untuk juga boleh diberkati dan dialiri oleh kuasa darah Kristus. Karena apabila kita tertanam, kita ada di dalam sebuah tubuh, maka kalau tangan saya masih ada ini saudara, maka tangan ini juga ada aliran darah yang dipompa dari jantung ke tangan ini. Tangan kiri, tangan kanan, ke kaki, ke semua saudara. Itu dialiri begitu rupa. Nah saya mau mengajak saudara melihat di dalam Alkitab, khususnya pada waktu Tuhan Yesus melayani di dunia ini, banyak sekali Tuhan Yesus melakukan mujizat. Salah satu penyakit yang paling sering disinggung di Alkitab adalah penyakit kusta.
Saudara, penyakit kusta ini adalah penyakit yang memang menyerang urat syaraf di mana kita bisa merasakan sakit. Nah, urat syaraf itu diserang sehingga penyakit ini masuk, dan apabila kita sudah terkena dengan penyakit ini maka urat syaraf kita sudah mati rasa, maka tangan kita yang sudah mulai sakit dan membusuk, kita nggak tahu, tahu-tahu dia udah putus sendiri, saudara. Dan seringkali penyakit kusta ini digambarkan sebagai dosa. Kalau kita dengan sadar ataupun tidak, kita tidak memperdulikan suara Roh Kudus, kita tidak memperdulikan firman Tuhan, dan kita terus tinggal di dalam dosa, maka manusia bisa mengalami juga point of no return. Sama seperti penyakit kusta itu. Dia nggak tahu, akhirnya dia terlepas, dia terpisah sendiri. Nah, kalau kita sudah mendengar dan diberitahu oleh Tuhan, harus bertobat, harus berubah, meninggalkan kebiasaan yang lama, keluar dari dosa, dan segala macam bentuk-bentuk yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita harus cepat mengambil tindakan, karena lama-lama, saudara, sudah tidak ada perasaannya lagi. Dan kita pikir dosa itu sudah seperti hal yang biasa. Lama-lama kita sudah terlepas dari tubuh Kristus dan kita nggak sadar kita sudah mati. Sama seperti penyakit kusta itu, saudara. Makanya kita sebagai orang percaya penting bagi kita untuk ada di dalam sebuah persekutuan. Dengan saat yang bersamaan juga, saudara, salah satu alasan dan kerinduan saya pada hari-hari ini untuk supaya kita boleh memikirkan lagi, kita boleh reconsider keberadaan kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memang kita rasa kita sudah mampu, kita sehat, kuat, dan mungkin ada banyak kali kesempatan kita sudah bisa pergi ke tempat-tempat public places, tempat-tempat umum, kita mungkin coba pikirkan, mungkin saatnya juga kita bisa kembali ke gereja. Karena saudara, di dalam persekutuan inilah kita menemukan sebuah atmosfer, sebuah semangat yang kita tidak temukan apabila kita hanya menyaksikan tayangan dari rumah. Nah, dengan kata lain juga, saudara, saya mengerti bagi tante-tante, om-om, oma-oma yang memang punya kondisi khusus. Nah, saya tidak berbicara kepada grup tersebut, tetapi saya sedang mengajak orang-orang yang memang usia masih muda, masih kuat, dan sudah pernah beberapa kali ke public places. Mungkin kita perlu memikirkan, kalau saudara sudah berani ke sana menikmati hidangan atau apa saja, mungkin saudara, kita perlu pertimbangkan, sudah saatnya mungkin kita kembali. Dan dengan demikian juga saya memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita pun di sini kita melakukan physical distancing, kita pakai mask, kita jaga kebersihan tangan, kita melakukan segala sesuatu yang kita bisa lakukan untuk mencegah, menjaga segala sesuatu, dan juga saling menghormati satu dengan yang lain. Ada banyak hal yang berubah, tatanan tempat duduk yang berubah, jam yang juga menjadi lebih singkat dan lain-lain. Dan inilah mungkin the new normal yang baru. Tetapi dengan saat ini juga, kenapa firman Tuhan ini berbicara bagi saya dan saya percaya berbicara juga bagi saudara sekalian, bahwa orang percaya membutuhkan persekutuan. Amin, saudara. Seperti kita anggota tubuh Kristus memerlukan tubuh Kristus supaya bisa dialiri oleh aliran darah daripada darah Yesus yang akan semakin mempersatukan kita, dan kita mendapatkan nutrisi, mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam persekutuan itu. Perlu diingat, saudara, keselamatan berdasarkan iman
tidak diperoleh dengan melakukan perbuatan seperti menghadiri gereja. Karena apa saudara? Pengetahuan terhadap Allah yang hanya berhenti di pikiran itu cenderung akan membuat seseorang menjadi sombong. Karena mungkin dia pikir dia tahu banyak tentang Tuhan, dia mengerti dan segala sesuatu, tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa kasih itu yang menjadi dasar, yang menjadi motivasi dari segala hal yang kita kerjakan, saudara. Kesalehan seharusnya bersumber dari pengenalan kepada Tuhan. Kalau kita mungkin hari-hari ini, saat-saat ini ya saudara, setiap saat kita buka internet, kita bisa dengar firman Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Asia sampai Eropa, macam-macam dari manapun kita bisa. Dan kita mungkin bisa klaim, wah kita sudah dengar banyak firman, mungkin kita rasa kita sudah tahu banyak, tetapi pengetahuan tanpa pengenalan akan menjadi kesombongan. Karena selalu yang menjadi dasar adalah pengenalan. Pengenalan itu berarti ada waktu yang di-spend. Jadi tidak hanya berbicara mengenai hari Minggu atau hari-hari tertentu, tetapi dari pengalaman-pengalaman hidup tiap-tiap hari, saudara. Karena sesungguhnya di dalam hidup ini ada yang namanya kesalehan palsu. Kesalehan palsu bisa timbul mungkin kita karena faktor usia, faktor keadaan, faktor situasi, kita bisa cenderung atau terdorong menjadi orang yang baik. Karena memang dalam diri manusia ada sebuah hal yang namanya dorongan moral, kamu mesti jadi baik lah. Tetapi kalau kita misalnya seperti tadi saudara, pengetahuan tanpa didasari oleh pengenalan, maka kita pikir kita harus jadi baik. Karena semua agama kepercayaan selain agama Kristen, mereka percaya bahwa perbuatan baik akan menolong mereka mendapat keselamatan. Tetapi di dalam iman Kristiani, justru kita mendapat anugerah keselamatan karena itu kita berbuat baik. Ini yang menjadi sebuah hal yang harus kita perhatikan. Hal yang kedengarannya simple, bahwa pengetahuan harus ada berdasarkan pengenalan. Tanpa pengenalan maka orang akan menjadi sombong seperti ahli-ahli Taurat di dalam Alkitab pada saat ketemu Tuhan Yesus. Nah, di dalam film yang saya mention kepada Bapak Ibu Saudara, Young Messiah di Netflix, waktu itu Yosef dan Mary membawa A Little Jesus kepada ahli-ahli Taurat, karena orang Yahudi itu masuk ke dalam sekolah di dalam rumah ibadah dari umur 7 sampai kalau nggak salah 18 atau 21 tahun. Belajar Torah. Dan pada saat ketemu dengan salah satu imam, imamnya tanya pertanyaan-pertanyaan dan dijawab secara luar biasa oleh Tuhan Yesus. Film yang sangat menarik, saudara. Nah, kita lihat bahwa ada banyak juga karena itu terjadi kesalehan yang palsu. Banyak orang menjadi baik karena ya supaya diberkati. Kamu sih baik, mesti di rumah Tuhan supaya diberkati. Ini berangkat dari pemahaman animisme, dinamisme. Makanya orang-orang yang menyembah dewa-dewi harus memberikan kepala sapi, memberikan ini di kawah gunung, bangun rumah harus ini, biar dewanya baik. Biar panen datang dan segala macam. Ini juga kita mesti perhatikan. Kedengarannya simple, tetapi sekali lagi saudara, pengetahuan tanpa didasari pengenalan akan menjadi sebuah kesombongan. Ada orang juga bisa jadi baik, bisa saleh, bisa taat yang palsu karena supaya diberkati atau karena takut masuk neraka. Kalau ditanya kamu masuk surga, masuk neraka? Iya, masuk surga dong. Karena apa? Takut masuk neraka. Kedengarannya jawabannya biasa, padahal sebenarnya sesuatu yang salah terjadi di sana. Kalau kita mau ke surga, kita harus mengenal siapa pemilik surga. Kalau saudara mau ke surga cuma karena takut masuk neraka, apa bedanya saudara dengan orang yang tidak percaya? Dan dari sini kita belajar saudara, bahwa ada banyak orang juga, wah seperti itu. Karena itu kekristenan dan relationship
Ini bukan sebuah performance atau drama yang bisa dipura-pura. One day pasti akan ketahuan juga. Karena itu kesalehan hanyalah, jangan kita hanya berpura-pura saleh sebagai hanyalah sarana untuk menghindari diri dari hukuman. Bahkan yang lebihnya, saudara, jangan menggunakan kesalehan untuk memanipulasi dan bertransaksi untuk mendapatkan berkat. Janganlah memanipulasi atau bertransaksi, tetapi bukan sebuah relasi. Itu semuanya dengan akhiransi ya saudara. Jadi kita lihat bahwa iman kita ini, kebaikan kita, ketaatan kita, bukan kita sedang berusaha untuk memanipulasi Tuhan supaya kita dapat bertransaksi, ini loh Tuhan gini, Tuhan Boya berkati saya. Tanpa punya sebuah relasi. Daud punya relasi yang luar biasa saudara dengan Tuhan. Dia pernah berbuat dosa, dosanya bahkan begitu besar. Walaupun semua bentuk dosa ya saudara. Tetapi bagaimana dia tidur dengan istri orang, membunuh suaminya dan lain segala macam. And yet at the end of the day, Tuhan tetap menyebut Daud seorang yang dekat dengan hatinya. Karena Daud punya hubungan yang luar biasa sama Tuhan. Tuhan mengerti kelemahan Daud, saudara. Dan pada saat Nabi Nathan datang, dia cepat bertobat. Artinya dia punya hati nurani dan dia tahu, wah saya salah, saya mesti bertobat. Tapi ada banyak orang memakai topeng kesalehan, walaupun firman Tuhan sudah berkata kamu mesti bertobat dan ini, dia rasa I'm okay lah. Itu sama seperti dosa yang sudah seperti penyakit kusta itu. Lama-lama orang kalau main gitar kan ada kulitnya lebih kasar, lebih kapalan ya saudara. Jadi, nah itu juga. Makanya ada negara-negara yang mengakui hukuman mati. Karena bagi negara-negara tersebut, mereka percaya bahwa manusia bisa mencapai satu titik yang namanya titik the point of no return. Nah dari situ kita belajar sama-sama saudara. Bagaimana contoh kehidupan Daud dari dia muda, menjaga kawanan domba dari ayahnya yang nothing. Dia mengenal Tuhan di padang gurun. Dia mengenal Tuhan saat orang lain tidak memperdulikan dia. Sampai Tuhan bawa hidupnya jadi raja. Dan Mazmur itu hampir 3/4 Daud yang tulis adalah buku harian Daud dengan Tuhan. Itulah relasinya dia saudara. Dan ini yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Bahwa di dalam persekutuan kita dengan Tuhan harus didasari relasi, hubungan yang real. Kalau kita mau membangun hubungan yang real dengan Tuhan, kita juga harus mempunyai hubungan yang real dengan sesama. Nah, persekutuan dengan tubuh Kristus gereja sangat penting dalam pertumbuhan iman, saudara. Sangat penting dalam pertumbuhan iman, sangat penting dalam pembentukan karakter, sangat penting dalam mempertahankan kesetiaan Anda dengan memberikan pelayanan, dorongan dalam proses yang kita namakan penyucian ini. Karena besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah dari sini kita pun harus belajar inkarnasi tadi itu saudara. Kita harus belajar dan mudah menjadi reliable dan fleksibel, bukan kompromi tapi fleksibel dalam mengadjust kita punya ekspektasi dalam kita tinggal di dalam sebuah persekutuan. Tidak semua orang sama dengan kita. Ada orang yang cepat belajar, cepat menangkap, ada orang masing-masing kita berbeda-beda. Tetapi bagaimana di dalam persekutuan itu kita memakai inkarnasi Kristus
dan rela menjadi terbatas. Ada banyak seringkali, waktu masih saya melayani di Indonesia ya saudara, kita buat ibadah dan lain-lain. Itu kan biasanya di dalam gereja tempat duduk pertama untuk pendeta, tempat duduk kedua untuk ya para pembesar ya kan, para donat, semua pokoknya udah mulai tempat duduk semua. Dan orang-orang kadang-kadang datang agak-agak terlambat. Ada orang yang bilang sengaja agak terlambat biar apa? Biar kalau dia jalan di tengah semua mata bisa memandang. Dia bisa memandang tasnya, bisa memandang sepatunya, macam-macam saudara. Nah karakter-karakter seperti ini banyak ada di gereja. Ada berbagai macam bentuk manusia saudara. Dan kita harus mau ada di dalamnya dan rela menjadi terbatas. Kita bisa saja, aduh ini sih bukan kelas saya lah ya. Saya biasanya nggak seperti ini. Dan saya melihat sebuah kenyataan seperti ini saudara. Bagi orang-orang yang biasa pergi ke mega church dengan layanan kelas first class, layanan kelas dunia, namanya juga mega church saudara. Itu pelayanan semua profesional. Orang-orang yang biasa ada di gereja ini, jika terjadi sesuatu dengan gereja pecah atau dengan saat yang seperti ini, gereja langsung online atau gereja nggak bisa ini, maka mereka tidak akan mendapatkan masalah karena mereka pun ngelihat tayangan online dari gereja mega church, mereka punya tayangan juga luar biasa saudara. Tim musik yang hebat, dekorasi yang benar-benar up to date, benar-benar yang dekor aja memang khusus orang yang memang sekolah dan lain segala macam. Ya mereka nggak jadi masalah. Tetapi orang yang seperti ini jika pindah mungkin pekerjaannya atau bisnisnya atau dipindah ke negara lain, tempat lain, ternyata tidak ada mega church. Pada saat dia pergi ke gereja yang biasa, maka hatinya akan menjadi tidak tenang. Karena dia akan selalu melihat banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Loh, itu kok Asyir begitu ya? It's unprofessional. Dan gampang mengeluh. Kok Asyir begini? Kok ini begini? AC ini gak dingin. Atau AC terlalu dingin. Atau ini begini. Ini yang orang nyanyi juga, yang tukang multimedia di belakang terlambat terus. Bagaimana kita mau nyanyi katanya. Multimedia tuh paling banyak itu. Kalau kerja bener gak ada yang puji. Ya kan? Kalau nggak bener, satu gereja bisa matanya ngelihat ke belakang semua. Sopo iku yang pegang? Nah itu, begitu saudara. Jadi saya mau mengajak saudara bahwa gereja penuh dengan orang yang memang tidak sempurna. Tapi kita harus mau ada di situ. Tuhan yang tanpa batas rela menjadi terbatas. Tuhan yang dari tempat maha tinggi menjadi manusia, bahkan lebih rendah. Nah kalau kita ada di dalam persekutuan, lalu kita mulai mengeluh, ada apa aja, pendetanya gak perhatiin aku, hari ini aku gak disalamin, dan lain-lain. Gitu ya saudara, biarlah kita mulai mengerti dan mulai menjadi lebih dewasa, bahwa di dalam gereja it's not about me, tapi justru kita belajar mengambil bagian. Partisipasi, karena di persekutuan itu artinya koinonia, berpartisipasi, mengambil bagian. Kristus aja mengambil bagian dengan jalan menjadi manusia, saudara. Apalagi kita. Karena itu saya sadar bagi orang-orang yang biasa ke gereja, wah hebat lah, gereja hebat gitu. Semua orang tahu gereja itu dan wah. Dan kita juga kayaknya kan feeling good kalau if we are part of something that prestigious, big. Wah kita juga rasanya gimana ya. Tapi kan hidup gak sebegitu terus saudara. Ada masa dan waktunya things will change. And things will happen. Nah kalau orang-orang ini pergi ke gereja yang kecil-kecil, yang lain, apakah kita mau tertanam di tempat yang seperti itu? Saya selama pelayanan di FIC
Sungguh sangat menyayangkan melihat banyak, maksudnya ada orang-orang yang come and go. Walaupun kita membuka tangan, kita berusaha menjangkau, kita berusaha eh, berteman, membuat relationship, kita berusaha baik, kita berusaha untuk supaya mereka bisa menjadi part of us, bagian dari kita. Tetapi sekali lagi saudara, at the end of the day is their decision. Kalau kita sudah melakukan semuanya, kita mengasihi, kita berikan yang terbaik, kita do extra mile sekalipun, tapi saudara, selalu saja manusia ada sesuatu yang membuat dirinya tidak pernah puas. Atau selalu mengeluh, atau ada hal yang kecil dan dia gak suka. Dan dia bisa pakai segala macam alasan, sampai alasan rohani sekalipun, dan pergi. Padahal saudara, Tuhan mau kita itu tertanam. Dan saya lihat gereja ini dari awal, dari hamba Tuhan sebelumnya sampai hamba Tuhan ini pergi dengan masa transisi dan lain-lain, hadirat Tuhan selalu ada di tempat ini. Karena ada hadirat Tuhan, maka ada orang-orang yang setia, tetap ada di sini, regardless apapun yang terjadi. Dan saya lihat bagaimana gereja ini diangkat Tuhan. Ada pertumbuhan-pertumbuhan yang memang Tuhan yang kerjakan, bukan manusia. Dan kita harus mengerti itu saudara. Kita gak bisa di sini langsung kita bandingkan gereja yang saudara pergi sekarang dengan gereja yang lain. Saudara mesti ingat, saudara ada di sana bukan sebagai customer. Saudara adalah tubuh Kristus yang ditanam di anggota tubuh Kristus, yang dicangkokkan, diasimilasi. Mestinya saudara juga berfungsi dengan mengambil bagian, berpartisipasi. Karena gereja ini bukan sebuah restoran di mana saudara datang, gua mau ini deh. Hari ini lucu nih hamba Tuhannya. Langsung kita kayaknya benar-benar di entertain gitu. Semua dengan kemegahan, kita pulang, wah enak gitu. Tapi kita gak bikin apa-apa di gereja itu. Kita coba seperti dihibur dari depan, pendeta ngomong apa semua, sebelum kita pulang, ya kita kasih persembahan seperti kita kasih tip, ya nih, thank you for today. Minggu depan datang lagi. Nah ini yang saya mau ajak saudara, mari saudara, kita gak akan secara personality, secara pribadi kita gak akan pernah bisa bertumbuh jadi pribadi yang lebih dewasa, lebih tahan banting tanpa kita bisa stay dan tertanam di satu tempat. Sama juga kalau saudara pikir kenapa dalam 3 tahun saudara sudah pindah kerja 12 kali, itu kan juga question mark saudara. Dimanapun di kolong jagat raya yang namanya bekerja itu pasti gak enak saudara. Mau gajinya 6 digit, 12 digit, namanya bekerja itu pasti ada yang gak enak. Dan dari situ kita mulai diingatkan Tuhan bahwa persekutuan di dalam Tuhan sangat penting. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Oleh karena itu jika engkau membawa persembahanmu, nah dari sini saya mau ajak saudara lihat bahwa hubungan kita dengan Tuhan ini ternyata juga banyak dipengaruhi oleh hubungan kita dengan sesama kita. Dipengaruhi oleh hubungan kita dengan sesama. Karena Tuhan bilang gini, jika engkau membawa persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat sesuatu akan yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu dan pergilah berdamai. Artinya apa? Kalau kita hidup ada ketidakbenaran dengan orang lain, kita mau berdoa angkat tangan jungkir balik, Tuhan akan bilang, yang itu selesaikan dulu. Kalau enggak hidup kita enggak bergerak kemana-mana saudara. Begitu aja. Udah jadi orang Kristen, sekolah di sini lulus, tapi kayaknya kok hidupnya kecerimpet gitu. Kayak di situ aja enggak jadi apa-apa gitu. Karena banyak berhutang sama Tuhan, banyak hal yang kita enggak kerjakan yang seharusnya kita kerjakan. Karena ini akan menutup doa kita, itu ditutup sama batu. Karena ini, karena dia bilang kamu sama yang kelihatan aja gak bisa mengasihi, gak bisa menghormati, apalagi
sama Tuhan. Karena itu ada bentuk kesalehan-kesalehan palsu yang tadi itu, saudara. Karena itu persekutuan kita dengan Tuhan sangat dipengaruhi dan ditentukan juga antara kita dengan sesama, saudara. Yang kedua, persekutuan adalah wadah untuk belajar saling mengasihi. Dari sini kita lihat sekali lagi, belajar saling mengasihi, bagaimana kita mau merendahkan hati kita rela menjadi terbatas. Artinya kita lihat memang banyak kekurangan. Banyak kekurangan dimanapun gereja yang saudara hari-hari ini saudara beribadah di dalamnya, itu akan selalu banyak dan ada kekurangan. Karena tidak ada gereja yang sempurna. Namun gereja harus menjadi sehat. Kalau Tuhan Yesus datang baru gereja menjadi sempurna. Karena kepala gereja datang, saudara. Namun gereja harus jadi sehat. Artinya sehat, harus bisa berproduksi, harus bisa memberi makan orang, itu sehat. Kita semua sehat, tapi kita kan bukan manusia yang sempurna. Karena itu saudara, sekali lagi, persekutuan menjadi sebuah wadah kita belajar banyak hal. Belajar mengasihi, belajar menerima keberadaan orang lain. Nah, dia yang mengasihi saudaranya tetap ada di dalam terang, dan di dalam dirinya tidak ada penyesatan. Ini menarik sekali, firman Tuhan berkata bahwa kita yang mengasihi saudara kita, saudara, dikatakan kita ada di dalam terang. Dan tidak ada penyesatan di dalam kita kalau kita dapat mengasihi saudara kita. 1 Yohanes 3:14 juga dikatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke hidup, yaitu jika kita mengasihi saudara kita. Ini dia. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Makanya saya bilang saudara, kan ada banyak bentuk kesalehan yang palsu. Di gereja pun banyak peristiwa-peristiwa, banyak. Makanya tadi dikatakan besi menajamkan besi. Tapi kita harus mengerti dan mau menerima itu dan tetap tertanam, karena kita bilang bahwa saya menjadi lebih baik. Orang yang lain juga harus punya sikap hati yang sama. Saya harus mampu mengampuni. Orang yang lain juga saya juga mau mengampuni. Dengan demikian, maka anggota tubuh Kristus akan menjadi lebih sehat, saudara. Karena sama-sama tertanam. Dan kita lihat bahwa barang siapa tidak mengasihi, dia ada tetap di dalam maut. 1 Yohanes 4:20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Itu banyak kesalahan-kesalahan palsu, saudara. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kalau yang kelihatan kita nggak bisa mengasihi, kita nggak bisa menerimanya, bagaimana kita mau mengasihi Tuhan, saudara? Kita mungkin nggak bisa mengerti orang lain, tapi kita bisa menerima. Karena kan kita terbatas. Pikiran kita nih serba terbatas. Kita ya udah, memang dia seleranya itu. Kita terima. Tapi kita nggak akan bisa mengerti, kok bisa ya orang itu? Ya bisalah. Cara kita berpikir satu dengan yang lain juga berbeda. Karena itu firman Tuhan katakan, mari saudara belajar untuk saling mengasihi. 1 Yohanes 4:12, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Dari sini kita belajar hari ini persekutuan, bagaimana persekutuan kita dengan sesama kita. Bagaimana kita diberikan sebuah perintah, kasihilah sesamamu manusia. Bukan pilihan tetapi perintah, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, menolak persekutuan berarti menjauhkan kita dari Tuhan. Menolak persekutuan berarti menjauhkan kita dari Tuhan. Sekali lagi, dengan dasar ini ya saudara, inkarnasi. Nah, aku memberikan ini dia saudara, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu.
Berarti ini ada sebuah perintah, Tuhan katakan perintah yang baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan ini semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, jika kamu mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, ada banyak dari kita semua, manusia mempunyai kecenderungan untuk mau dikenal, untuk mau dikenal, untuk mau di-recognize, untuk mau dihargai, untuk mau diperhitungkan, baik itu level yang masih minimum sampai level yang paling ekstrim. Orang ada yang mau jadi artis yang segala macam, dengan apapun yang mereka dapat kerjakan. Dalam era-era sosial media, kita hidup di era digital, era yang sangat berbeda dari mungkin 20-30 tahun yang lalu. Kita melihat bahwa khususnya mungkin di Indonesia ya saudara, saudara bisa melakukan sebuah hal yang berbeda, saudara bisa dengan instantly menjadi terkenal. Instantly. Ada orang kalau di Amerika mungkin namanya beatbox ya saudara, bisa seperti kayak beatbox ya, ada yang kayak gitu-gitu, macam-macam orang bisa bikin apa-apa. Tapi kalau di Indonesia ada dari daerah-daerah yang entah di mana itu daerahnya, nggak tahu ada di peta apa enggak, tapi bisa juga begitu, tapi dengan logat yang mungkin yang medok gitu, kayak duh tuh tak dung tuh, nah itu yang udah gitu mukanya yang agak sedikit nyeleneh aneh, langsung terkenal aja udah, langsung trending gitu, followernya luar biasa, ribuan jutaan, langsung jadi YouTuber, dapat duit gitu ya. Jadi macam-macam orang bisa melakukan. This is a crazy time, we live in the crazy time, bener-bener saudara. Dulu orang mau jadi terkenal, mau jadi apa, waduh saudara, usaha modal nggak gampang. Orang mau jadi orang-orang yang Elvis Presley menjadi seorang penyanyi dari dia berangkat menjadi supir truk, saudara, siapa yang menyangka? Kisah-kisah orang-orang yang besar-besar itu kan Tetapi kita tiba di sebuah zaman yang serba instan. Orang bisa terkenal dengan sangat cepat dengan apa saja. Sekarang ada namanya TikTok. Apa aja lah. Orang bikin hal yang bagi saya itu, maksudnya ini yang nonton siapa gitu ya. Saya suka kadang-kadang bertanya dengan diri sendiri karena gini, ini orang berbuat begini kan kayak konyol ya. Tapi justru orang yang nonton itu jauh lebih konyol. Karena kok ada orang yang mau nonton gitu ya saudara. Jadi bukannya mau menghina, tapi siapa yang mau spend 1 menit untuk ngelihat orang yang memang udah di luar pikiran saya gitu ya. Tapi saya lihat yang nonton itu sampai million orang. Berarti dalam hati saya, berarti ada banyak orang yang konyol juga, lebih konyol. Million orang lebih banyak konyol. Saya bilang, wah ini nggak karuan gitu saudara. Nah yang firman Tuhan berusaha katakan buat kita dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 ini saudara, dikatakan dengan ini semua orang akan tahu bahwa kamu muridku jika kamu saling mengasihi. Banyak orang mau terkenal ya, mau menjadi seperti pendeta A, pendeta B, mau terhubung dengan gereja yang besar, mau begini dengan segala macam, mau membuat ini nyanyi dan bikin apa saja, performance, berusaha untuk ini. Tapi Tuhan katakan bahkan di dalam pelayanan kita, di dalam kita hidup mengiring Tuhan, ada orang nih ada hamba Tuhan ini, ada pemimpin pujian yang sangat terkenal, ada ini dan ini semua. At the end of the day pertanyaannya adalah begini saudara, kita mau buat kita terkenal, apa kita mau buat Tuhan yang terkenal? Kita mau buat orang lain bisa kenal Tuhan, apa kita mau buat orang lain bisa kenal kita? Bisa kenal gereja kita gitu. Tanpa nggak kenal Tuhan. Jadi kitanya yang lebih banyak.
Ayat ini berbicara menyinggung area tersebut dan juga menyinggung area yang hampir mirip, bahwa kita berusaha menginjil, melakukan apa saja gitu. Kita berusaha menjadi orang yang baik, membantu, donasi segala macam, ini semua. Tapi Tuhan bilang seperti ini, kalau kita saling mengasihi, maka dunia akan tahu bahwa kamu nih muridku. Saling mengasihi. Karena begini saudara, menjadi orang Kristen, ada banyak ornamen yang kita bisa angkat. Misalnya kemeja dengan dasi, ini bisa diangkat. Cuma hanya kaos singlet dengan celana pendek. Tetapi kita pelayanan di kolong jembatan dengan kasih. Salib pun bisa diangkat. Tetapi yang tidak bisa diangkat adalah kasih. Gereja bisa ditutup, bisa kebaktian di luar, di bawah pohon, di terminal, di mana. Tetapi saudara, di tengah dunia yang lagi chaos seperti ini, orang jahat makin hari makin banyak. Tapi ingat, orang yang baik dan mengasihi juga makin banyak. Orang Kristen, orang pengikut Tuhan dikenal dari kasihnya. Bukan dikenal dari kaya, hebat dan lain-lain. Tapi orang akan melihat Kristus dari kasih yang kita pancarkan. Dari kasih yang mereka lihat kita saling mengasihi. Saling kompak, saling memperhatikan, saling menguatkan. Dan mereka lihat ada unsur kasih, mereka akan kenal Kristus. Jadi di dalam kekristenan, dunia bisa mengangkat semua ini. Gedung gereja, segala macam, apalagi dengan kondisi kita hidup di Amerika saat-saat ini saudara. Di mana ada dua kubu yang makin hari makin kelihatan nih. Dua partai kubu ini ya saudara. Dari D dan R. Ini saling bergejolak. Dan saya semakin lihat makin hari, it's not about political party anymore, it's about good and evil. And we are living in that kind of world. Kita ada di sebuah peperangan. Ini kalau di dalam spiritual alam roh saudara, kita ada di dalam sebuah peperangan. Karena makin hari udah gak karuan. Dari sini maunya apa, udah semua tentang kebencian dan hatred. It's not about political party anymore, it's about good and evil. Nah sekarang saudara kita berdiri di sini. Dari satu lagi pemerintah bilang ini ibadah gak boleh, ini segala macam. Bukankah negara ini juga punya the First Amendment, kebebasan untuk beragama dan pemisahan antara gereja dengan pemerintah. Tapi tetap seperti tidak digubris, seperti itu tidak pernah ada, seperti mereka lupa, dan tetap saling kalau mau beradu terus. Dan satu hal yang semakin menjadi hal yang mahal adalah kasih. Dan Tuhan bilang 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Iman bisa hilang, pengharapan bisa hilang. Tetapi kasih akan tinggal terus. Kasih yang menjadi dasar. Nah, Tuhan katakan bahwa dengan semua ini, orang akan tahu, dunia akan tahu bahwa kamu itu muridku jika kamu saling mengasihi. Saudara, waktunya bagi gereja untuk bersatu, waktunya bagi gereja untuk bangkit, waktunya bagi kita umat Tuhan untuk bangkit di dalam kasih. Kita kesampingkan perbedaan kita, tapi kita lihat persamaan kita menyembah Yesus Kristus yang menjadi inkarnasi, menjadi manusia, menjadi hamba, mati di atas kayu salib dan bangkit buat kita. Dan dari situlah kita taruh dasar iman kita saudara. Kasih. Tidak ada yang lebih daripada kasih. Sampai kita masih ada saat ini pun,
Semua hanya karena kasih. Dan beberapa waktu yang lalu, kalau saya diizinkan Tuhan mengalami beberapa hal, namanya hidup saudara harus ada dinamikanya. Dari istri yang tertabrak mobilnya di freeway, sampai gak lama kemudian telepon saya juga dimaling, dirampas, dijamret, ditodong dan lain-lain. Satu hal yang Tuhan sedang bawa kami untuk benar-benar sadar bahwa kita ada di sebuah negara yang memang Tuhan kasihi. Tuhan bilang, dunia sudah membenci aku, tapi aku sudah mengalahkan dunia. Kuatkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Sebelum Tuhan Yesus naik terangkat, dia bilang kepada murid-muridnya, kamu nanti akan menderita. Itu Tuhan bilang. Karena itu saudara, pada saat saudara menderita, bersyukurlah. Karena kita sedang mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Kita sedang mengalami nubuatan Tuhan yang sudah digenapi, yaitu Tuhan katakan, later kamu akan menderita. Tapi Tuhan katakan selanjutnya, tapi kuatkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Ini dia saudara. Hari-hari ini, mari saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, mari kita pertimbangkan lagi. Maybe this is the time that we should go back. Worship in the church. Mungkin kembali untuk bisa beribadah di gereja. Mungkin ini waktunya bagi kita untuk restorasi, untuk kita telepon orang itu, untuk kita bilang, kayaknya saya belum selesaikan deh. Biar terjadi sebuah pemulihan. Mungkin waktunya bagi kita untuk boleh membuka diri kita, untuk menerima perbedaan dan mengasihi mereka. Bilang kepada Tuhan, Tuhan ajar saya untuk melihat orang lain seperti Tuhan melihat mereka semua. Dan Tuhan juga sudah ajar saya untuk memberkati orang yang ngambil telepon saya itu saudara. Hal yang berat, tapi Tuhan katakan, pada saat aku disalib, aku berdoa buat mereka yang menganiaya aku. Dan di situ justru kasih itu akan keluar. Nah, orang Kristen kita saudara, kita bukan mengasihi orang kalau orang baik sama kita. Itu orang gak percaya Tuhan juga bisa. Itu hal yang biasa. Dan itu bukan kasih. Itu jadi hal yang normal dan wajar. Orang baik ya kita baik biasa. Tapi bagaimana orang jahatin kita? Kita terima perlakuan tidak adil. Kita terima perlakuan yang benar-benar kita tidak bisa terima. Dan kita punya hak untuk berdiri dan berkata, I don't sign for this, all of this, no. Tapi pada saat yang sama Tuhan sedang berkata, bisakah engkau melakukan inkarnasi dengan membatasi dirimu dan memberikan dirimu terbatas dan belajar supaya kasih itu akhirnya keluar. Pada saat orang menentang dan melawan kita, tidak setuju dan apa segalapun, bisakah kita tetap mengasihi mereka? Karena pada akhirnya saudara, yang menjadi musuh-musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi yang menjadi musuh kita adalah penguasa-penguasa udara ini saudara. Iblis setan yang harus kita berdiri dan kita katakan, in the name of Jesus, roh yang ada di dalamku lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Dari situ kita berdiri saudara. Di atas kasih itulah kita menjadi orang yang berani. Di saat-saat pandemik yang seperti ini kita percaya bahwa selama kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain, maka kita akan dibuat Tuhan menjadi seperti Kristus. Mengasihi orang yang tidak mengasihi kita saudara. Dan inilah persekutuan yang sejati. Persekutuan di dalam Kristus dan persekutuan di dalam tubuh Kristus dengan macam-macam bentuk manusia. Dari situlah kita belajar berinkarnasi, mengasihi manusia, mengasihi orang lain yang kelihatan, dan mengasihi Tuhan. Doa saya biarlah firman Tuhan ini saudara menemui saudara di dalam keadaan apapun saat ini.
Mungkin saudara bergumul di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, rumah tangga, di dalam segala aspek kehidupanmu. Saat ini saudara mendengar tentang kasih, persekutuan di dalam kasih. Dan harus tertanam di dalam persekutuan supaya kasih itu bisa keluar, saudara. Kasih itu keluar di saat-saat yang terjepit, dia bertumbuh. Dan biarlah saat ini kuasa Roh Kudus akan menjamah kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus, Allah yang tinggal di dalam kerajaan surga, yang bertahta jauh di tempat yang maha tinggi, berinkarnasi turun menjadi manusia, bahkan menjadi lebih rendah daripada manusia. Engkau yang tiada terbatas, rela terbatasi di dalam tubuh daging manusia, terbatasi di dalam apa saja. Dan itu yang menjadi pola hidup Kristen kami, saudara. Pola hidup iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini Engkau mengajar kami dasar persekutuan, persekutuan dengan tubuh Kristus, dan persekutuan dengan anggota-anggota tubuh Kristus. Tuhan, kami belajar untuk mau merendahkan hati kami, untuk rela terbatasi oleh segala sesuatu yang tidak sempurna di dalam dunia ini. Terbatasi oleh segala sesuatu, karakter-karakter manusia, sifat-sifat manusia yang ada di sekeliling kami, yang justru Tuhan katakan besi menajamkan besi. Justru di dalam semua itu apabila kami tertanam, kami sedang diasah Tuhan. Kami sedang dimurnikan Tuhan. Kami sedang dibentuk Tuhan. Dan Tuhan, kami mengerti bahwa persekutuan adalah pada saat kami diasimilasi, dicangkokkan, tertanam menjadi satu dengan tubuh Kristus. Dan Yesus menjadi kepala di dalam tubuh Kristus, tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Dan biarlah Tuhan dengan ini juga kami mulai berpikir ulang. Kami mulai reconsider dengan segala keadaan. Waktunya kami kembali ke gereja untuk beribadah. Karena pada saat kami ada di dalam rumah Tuhan, kami menemukan sebuah atmosfer yang begitu manis, sebuah atmosfer yang mengangkat kembali hati kami, sebuah atmosfer persekutuan yang Tuhan hadir di dalamnya, yang berbeda daripada saat kami beribadah sendiri. Dan biarlah Tuhan, dengan hal yang seperti ini bukan menjadi sebuah hal yang menjadi pertentangan dengan mungkin para senior, om-om, tante-tante, oma-opa yang punya keadaan yang khusus. Tetapi baiklah kami boleh menerima satu dengan yang lain, menjadi jujur dengan diri kami sendiri dan menjadi jujur dengan Tuhan. Kalau kami sudah bisa pergi ke tempat berbagai public places, kami mungkin hari ini Tuhan ingatkan kami untuk waktunya bisa kembali lagi ke gereja. Dan bagi kami yang belum bisa ke gereja, memang waktunya juga bagi kami untuk tenang berdiam diri ada di rumah. Dan dengan itu maka informasi kebenaran ini akan diterima oleh setiap hati yang penuh dengan kasih dan memahami ini sebagai panggilan daripada Tuhan. Buat kami semua ya Tuhan, kami mampu menerima apapun keberadaan orang lain. Karena kami semua diciptakan berbeda oleh Tuhan. Dan kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi apabila kami tertanam di sebuah persekutuan, maka pada saat yang sama Tuhan, kami akan dialiri oleh kuasa darah Yesus. Seperti kami tertanam dan kami ada di dalam tubuh Kristus. Kami percaya sore hari ini kami berdoa Tuhan buat setiap saudara-saudara, bapak ibu yang memperhatikan firman Tuhan. Apabila ada persoalan, ada konflik, ada pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga,
suami istri, orang tua, anak-anak, di dalam pekerjaan, di dalam apapun juga aspek kehidupan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan anugerah. Tuhan memberikan kekuatan untuk tetap setia dan mengambil bagian di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kuasa dan anugerah-Mu yang besar. Dan hamba menyerahkan gereja ini dan jemaat-jemaat yang Tuhan kasihi. Para pelayan Tuhan yang tertanam di gereja ini yang Tuhan kasihi. Biarlah kami semua semakin didewasakan dan bertumbuh. Bukan hanya mengenal tetapi juga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pengenalan yang dilanjutkan oleh kami mengenal Tuhan secara pribadi. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah pada hari ini firman Tuhan akan tertanam dan kami dimampukan Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Kita bersyukur pada hari ini. Dan setelah ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan saya serahkan kepada Pak Samuel Gosal yang akan memimpin kita di dalam pengumuman. Puji nama Tuhan. Pada jam 8 malam saudara-saudara diundang untuk ikut di dalam doa saudara-saudara yang membutuhkan doa untuk pekerjaan, untuk masalah, sakit penyakit. Saudara-saudara diundang untuk bisa ikut di dalam praying bersama-sama bersama kita setiap hari Rabu dan Jumat jam 8 malam. Dan kita setiap 2 minggu sekali menggunakan Zoom Care Group pada hari Sabtu jam 5 sore. Dan saudara-saudara kita undang untuk melakukan Care Group bersama-sama FIC setiap 2 minggu. Dan saya akan announce every time when we have Zoom Care Group kita. Dan juga saudara-saudara yang membutuhkan praying untuk semua kebutuhan saudara-saudara bisa memberikan informasi kepada kita semua supaya kita bisa bawa di dalam doa kita. Dan seperti biasa saya selalu mengucapkan congratulations kepada saudara-saudara yang berulang tahun, yang beranniversary. Pada hari ini saya mengucapkan happy anniversary kepada saudara Nano dan Afifa yang telah setia dengan gereja FIC selama ini. Dan kalau nggak salah anniversary yang ke-13 untuk saudara Nano dan Afifa. Ke-12, I'm sorry. Dan untuk saudara-saudara yang berulang tahun, saya mengucapkan happy birthday. Dan dengan hati yang merasa gembira atau bersuka cita, saya mengucapkan happy birthday untuk mama saya yang telah berusia 92 tahun. Tuhan sangat baik dan memberkati mama dengan luar biasa sampai pada hari ini. Terima kasih kepada semua saudara-saudara yang mengucapkan happy birthday. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua saudara-saudara yang telah melakukan ucapan itu. Dan seperti biasa, berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun untuk melaksanakannya. Jangan lupa saudara-saudara bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Amerika yang saat ini sedang bergejolak dengan masa-masa kampanye yang kelihatannya sangat divided negara ini. Kita bawa di dalam doa kita untuk negara Amerika. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk Presiden kita Donald Trump supaya dia dipakai Tuhan dengan lebih banyak lagi di dalam pekerjaannya, supaya Roh Kudus menuntun dia di dalam semua tindakan yang akan dia lakukan. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita Pastor Semi, supaya Pastor Semi dipakai Tuhan lebih banyak lagi di dalam pelayanannya. Dan juga seperti biasa, saya
encourage saudara-saudara untuk saling mengasihi satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain. Hari-hari ini sangat penting kepada kita semua untuk saling mendoakan, karena ini masa sulit di mana wabah virus dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut atau perusahaan-perusahaan yang tutup. Kita bawa di dalam doa kita supaya semua masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Oke, happy Sunday everybody. Thank you. Saya kembalikan kepada Pastor Sammy. Haleluya, luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Aseng. Tadi Pak Aseng, kalau saudara agak sedikit ada glitch di Facebook awal-awal dari pengumuman. Tadi Pak Aseng mengumumkan untuk persembahan, tithing, offering bisa melalui Venmo dan Zelle. Kami juga mewakili seluruh gereja, pengurus dan jemaat Tuhan, mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah memberi. Terima kasih yang sudah tergerak untuk memberi persembahan, perpuluhan, ucapan syukur. Kami mengucap syukur, biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kami juga mengucap syukur atas pelayanan, support, dukungan Bapak, Ibu semua bagi gereja ini, khususnya tim live streaming yang setiap hari Minggu sangat setia untuk membantu penayangan firman Injil Kristus. Bukan hanya bagi jemaat gereja, tetapi kami berdoa semua ini biarlah Injil Kristus dapat disebarluaskan sampai ke pelosok-pelosok dunia, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur dan mengajak saudara terus berdoa, setia kepada Tuhan, berdoa buat pemerintah Amerika, buat negara Israel, negara Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini saudara, saya mengajak saudara, kita akan berdoa mengucap syukur untuk anniversary daripada Bapak Stefano dan Ibu Afifa. Saya mengundang kita bisa, Pak Stefano dan Ibu Afifa bisa ke depan. Selamat hari pernikahan, happy anniversary yang ke-12. Wah, puji Tuhan. Dengan ini juga mewakili seluruh jemaat, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Teddy Suhartono. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Dan saudara yang ada di rumah, dimanapun kita berada, saya mengajak kita bisa sama-sama mengangkat tangan. Kita mau berdoa untuk Ibu Afifa dan Pak Stefano, keluarga, anak-anak Jax and Max. Saudara, mereka sudah begitu setia di dalam pelayanan mereka, di dalam gereja ini, melalui jatuh bangunnya gereja ini, asam manis gereja ini semua, merekalah salah satu orang-orang yang setia tertanam di gereja ini. Dan kita juga bersyukur untuk para pemimpin yang lain. Kita belajar saudara, orang yang dewasa belajar memberikan semangat, membagi pengalaman hidup mereka kepada orang yang lebih muda, lebih baru. Dan orang-orang yang baru juga belajar untuk mengasihi, menghormati, merespek mereka semua mungkin yang masih belum mengerti. Dan inilah gereja Tuhan. Kita sama-sama bertumbuh dan diberkati dalam gereja ini. Mari kita angkat tangan bersama saudara. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa pada sore hari ini di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur atas 12 tahun yang indah dan luar biasa. Melalui segala hal, pahit dan manis. Namun di dalam semua itu, di dalam 12 tahun, kami melihat kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Kami melihat tangan Kristus, kasih Tuhan yang mengalahkan segalanya. Hadir di dalam hati kedua orang ini Tuhan, Nano dan Afifa. Dan biarlah pada saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa biarlah berkat Tuhan, anugerah, kasih karunia,
Dan biarlah cinta mula-mula anggur yang baru itu dicurahkan sekali lagi bagi mereka, rumah tangga mereka, hubungan mereka sebagai suami istri, keberadaan mereka sebagai orang tua. Biarlah Tuhan, biarlah roh-Mu yang memperlengkapi mereka, kasih Tuhan yang akan memperlengkapi hidup mereka. Mereka akan saling menerima, saling mengasihi, dan Tuhan akan memimpin kehidupan mereka. Anak-anak mereka juga Max and Jax kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Keluarga dan orang tua mereka masing-masing kami percaya satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa anugerah dan pimpinan damai sejahtera sukacita, penyertaan melalui Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan tinggal di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dari sore hari ini sampai Yesus Kristus datang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Selamat hari pernikahan, happy anniversary. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi yang berulang tahun, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, pada sore hari ini kami juga mau berdoa untuk Pak Teddy Suhartono, yang dimana Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Kami berdoa biarlah berkat daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan, bahkan di dalam usianya yang Tuhan tambahkan, diberikannya juga hikmat, diberikannya juga dorongan semangat untuk semakin mengenal dan mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Dan biarlah berkati anak-anak cucunya semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati Ibu Shirley dan semua anak-anaknya dan cucu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kami semua, para senior yang ada dalam gereja ini, kami serahkan mereka semua, tante-tante, om semua, di dalam nama Yesus. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, berikan kekuatan dan kesehatan di dalam pandemik yang seperti ini. Tuhan, mereka ada di dalam tangan perlindungan Tuhan yang sempurna. Diberkatilah mereka yang membuka telinga mereka dan hati mereka untuk mendengar firman Tuhan, menerimanya dan taat melakukannya di dalam nama Yesus. Hidup mereka akan berbuah, hidup mereka akan diubahkan oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang setia melayani Tuhan, yang setia tertanam dalam gereja ini. Kami percaya rencana Tuhan yang luar biasa akan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa pada hari ini Tuhan, untuk bangsa dan negara Amerika ini ya Tuhan. Kami berdoa, we praying for our president. Lord God, we pray for him as he lead this nation. We pray that he will draw near to you, Lord God. And we pray that the great blessing of the unity will flow into every corner of our America and bring change and revival to this nation. We pray for the president and for whole staff, Lord God, especially during this time approaching to the next election. We pray that your Holy Spirit will take control over anything, Lord God. Thank you, Lord Jesus. We pray for Israel, Lord God. May you bring revival to this nation. We pray for Indonesia, for President Jokowi and the whole cabinet, Lord God. We pray that your Spirit will take control over anything, Lord God. And we pray that this nation also will experience revival in many areas in their life. Thank you, Lord God, as we approaching to close our service today. We pray that your presence will always be with us, Lord God. Thank you, Lord Jesus. In this pandemic, we pray that we will soon get the vaccine, Lord God. Dan kami percaya Tuhan Yesus, you are in control over this nation. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur
Berkati semua yang sudah kami kerjakan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Berkati persekutuan kami, dan apabila kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan sertai tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, kasih karunia anugerahnya yang sempurna akan menyertai kehidupanmu. Berkatilah engkau di dalam keluarga, rumah tangga suami istri. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Dan biarlah berkat Ishak dan Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati kita semua. Biarlah pengenalan akan Allah, pemeliharaan dan penyertaan di dalam rohnya yang kudus akan menyertai kita semua. Dari sore hari ini sampai Yesus Kristus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. And God bless you all. Haleluya.